A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan hal-hal apa saja yang disunnahkan di dalam berwudu ya. Juga kita sudah sampaikan apa saja yang termasuk rukun wudu ya. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan apa saja atau hal-hal apa saja yang membatalkan wudu. Kalau kita tahu kalau insyaallah wudunya akan lebih sempurna. Ketika wudunya sempurna, insya Allah akan berpengaruh kepada pengaruh yang baik di dalam sholat. Yang pertama, apa yang membatalkan wudu? Salah satunya adalah khurujus syai' min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua tempat keluar. Yang mana dua tempat keluar itu dari depan, dari belakang. Dari depan, dari belakang. Bahasa Arabnya depan itu kubul. Kalau belakang dubur. Itu bahasa Arab, Pak. Ya. Wa min duburihim. Berarti dari belakang. Kalau kubul berarti di bagian depan. Nah, yang keluar dari salah satu tempat keluar itu, baik dia yang biasa keluar. Apa yang biasa keluar? Al-kalbauli wal ghaiti. Seperti kita BAK dan BAB. Karena kalau disebutkan kan kayak kamu ada yang Ustaz jijiknya. Nah, BAK dan itu yang biasa. Itu yang biasa. Apa ada yang luar biasa ada? Di sini ditulis di sini. Yang luar biasa apa? Seperti batu. Nah, keluar batu. Ada tak? Ada, Pak. Cobalah orang kena yang katanya batu. Apa yang kalau kencing sakit itu? Batu ginjal ya? Nah, itu kan supaya dia keluar itu kan ini tuh. Nah, keluar dia batunya. Atau juga cacing. Cacing kremi. Ya, cacing kremi dikit ya. Kalau cacing juga keluar dari situ. Ustaz lah tua tidak kata cacing, belum tentu. Coba dulu minum obat cacing. Kalau keluar. Nah itu yang luar biasa, yang tidak biasa adanya. Kenapa tidak biasa? Karena orang-orang tertentu yang kena penyakit. Maka dikatakan di sini berarti ada dua yang bisa keluar itu yang biasa seperti baul wal ghaiti, artinya seperti BAK dan BAB itu yang biasa, adapun yang luar biasa, di luar dari kebiasaan. Kalau yang biasa dalam Al-Qur'an dikatakan au jaa ahadum minkum minal ghaiti, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, datang kepada salah satu di antara kalian al-ghait. Al-ghait itu adalah makan qada'ul hajah, tempat keluarnya hajat kita ya, tempat keluarnya hajat kita. Wa kadza idza kharaja minad duburi rih, ataupun yang keluar dari belakang itu minad dubur ar-rih. Apa rih? Rih itu angin. Nah, rih itu angin. Nah, jadi keluar angin itu batal. Keluar angin itu batal. Ayolah biasa Ustaz. Faqad ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allah salata man ahdatha hatta yatawaddaa.
tidak diterima solat seseorang, tidak diterima oleh Allah solat seseorang itu. Siapa orang yang tidak diterima solatnya? Man ahdatsa, barang siapa yang berhadas, hatta yatawaddaa, hingga ia berwudu. Faqala rajul min hadramaut, min hadrimaut. Ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, mal hadas ya Aba Hurairah? Apa hadas yang dimaksud hadas itu ya Aba Hurairah? Wahai Aba Hurairah. Apa dijawab Abu Hurairah? Qala fusaun au darratun. Fusaun au darratun. Apa fusaun? Fusaun itu orang yang, mohon maaf ini kalau dianggap agak kurang sopan, kentut yang berbunyi. Nah, itu namanya fusaun. Ya. Darratun, apa darratun? Darratun adalah yang banyak kentut. Nah, itu sesuatu yang masuk hadas. Ya, hadas. Dikiaskan ala ma dzakara kulla kharijin minal qubuli awid dubur walau kana tahiran. Jadi dikiaskan segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur walaupun ia tahiran. Walaupun yang keluar itu dianggap bersih. Jadi misalnya makan apa yang tidak pecah itu kan genjer. Kalau makan genjer keluar besok itu genjer itulah ya. Hah? Benar tak? Iya, kapan makan genjer keluar besok genjer itulah. Hah? Nah. Siapa yang enggak makan genjer? Nah, maka hukumnya fayanqidul wudu. Maka wudunya batal. Kemudian keluar mani. Keluar mani. Kalau keluar mani wajibnya apa? Maujibul lil ghasal. Bagaimana cara mensucikannya? Maka dia wajib kalau yang keluar adalah mani, maka wajib mandi. Tapi kalau yang keluar adalah madhi wal wadi, ya, maka wajibnya apa? Wudu. Nanti kita jelaskan yang mana madhi, yang mana wadi, yang mana mani. Bukan mani ini, bukan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madhi. Apa kata Rasul? Fihil wudu. Fihil wudu. Wa liqauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ammal mani fahuwa alladhi minhul ghasal wa ammal madhi wal wadi faqala ighsil dhakaraka au mudhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Jadi kalau madhi maka dia harus berwudu. Dikatakan oleh Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ammal mani fa huwa alladhi minhul ghasal. Maka dia mandi. Jadi kalau ghasal itu istilah bahasa fikihnya adalah mandi. Bahasa Arabnya bersuci ini wudu. Sedangkan madhi dan wadi itu irsil dzakaraka. Maka cucilah kemaluanmu. Ketika keluar madhi, keluar wadi, irsil dzakaraka. Maka basuhlah atau cucilah kemaluanmu. Dan watawadda'a wudu'aka lis-shalah. Dan wudukmu untuk melaksanakan salat. Jadi kalau keluar madhi, keluar wadi, maka tidak perlu mandi. Cukup dibersihkan barang itu, kemudian wudu, salat. Apa itu madhi? Madhi itu adalah ma'un abyadun lazaji yakhruju inda tafkiri fil jima'i aw indal mula'ibati.
Jadi air yang warnanya putih dan itu lengket. Warnanya putih dan itu lengket. Kapan ia keluar? Keluarnya ketika indat tafkiri bil jima' atau fil jima'. Ketika ia memikirkan berhubungan. Au indal mula'abah. Mula'abah itu apa? Apa bahasa kita itu? Bermesraan. Tapi nyingok ni lah tua kalau ini. Mungkin dah adik lagi keluar. Ya mungkin bermesraan ini dak kati gitu kan. Tapi kalau tafkir, kalau masih sehat, insyaallah masih. Nah, maka yang keluar itu adalah madhi. Mohon maaf ibu ya, kalau belajar fikih ini memang agak sedikit harus jelas. Karena kalau tidak jelas, khawatir salah pemahaman. Kaget kamu tadi minum susu tumpah. Nah, jelas ini. Bukan. Jadi tadi harus karena dia berpikiran negatif misalnya kan. Atau juga karena tadi bercumbu. Mula'abah itu bercumbu. Ya. Kemudian keluarnya waqad la yash'ur al-insan bi khurujihi, dan manusia tak merasakannya kalau dia keluar. Tak terasa dia keluar. Kalau tak percaya buktikan. Terasa tak? Nah, kalau dia terasa berarti bukan itu barang itu, yang keluar lain. Wa yakunu minar rajul wal mar'ah, dan ini terjadi tidak hanya kepada laki-laki, juga terjadi pada ibu-ibu. Bu, kalaupun tidak terjadi ibu sekarang, minimal ini disampaikan kepada anak, kepada cucu. Ya, Kak Ustaz kami tidak lagi, cucu, anak perlu tahu. Kadang-kadang orang muda karena dianggap sesuatu yang tabu, belajar fikih akhirnya tidak tahu. Ya. Jadi mohon maaf ini kalau agak sedikit vulgar ya. Jadi terjadi pada siapa? Ar-rajul wal mar'ah. Laki-laki dan perempuan. Wahuwa najas, sifatnya adalah najis. Madhi ini najis. Jadi dia tidak perlu mandi, tapi airnya ini najis. Bittifaqil ulama, kesepakatan para ulama. Jadi ulama sepakat bahwa madhi hukumnya najis. Jika terkena pada badan, maka wajib dicuci. Jadi misalnya menempelnya di mana? Di tangan. Menempelnya pokoknya di badan, maka harus dicuci. Jika dia terkena pada pakaian, maka cukup katanya dengan memercikkan air pada pakaian tersebut. Li'anna hadhihi najasa yashaqqal ihtiraz anha likathrati ma yasibu thiyab asyab al-azb. Ya. Jadi madhi tadi modelnya itu air yang berwarna putih dan lengket. Kapan ia keluar? Ketika kita berpikiran atau memikirkan tentang berhubungan, atau juga ketika bercumbu ataupun bermesraan. Yang kedua adalah al-wadi. Apa itu wadi? Ma'un abyadun. Masih juga airnya juga berwarna putih. Kapan dia keluar? Yakhruju ba'dal bauli. Dia keluar setelah orang pipis. Nah, jadi kalau ada air yang putih selain pipis ya beda dia itu. Jadi mengiringi pada saat ia buang air kecil. Nah, air yang keluar setelah buang air kecil itu disebut juga dengan wadi. Warnanya juga putih sama dengan madhi. Sama dengan madhi. Dan juga dia najas min ghairi khilaf.
hukumnya juga najis. Ya. Jadi najis. Qalat Aisyah, dikatakan oleh Aisyah, wa ammal wadi fa innahu yakunu ba'dal bauli fayaghsilu dzakarahu wa unsayaihi wa yatawadda wa la yaghtasil. Jadi wadi itu terjadi setelah kita buang air kecil, maka bersihlah kemaluan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia berwudu dan tidak perlu dia mandi. Tak perlu mandi. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, al-mani wal wadi wal madhi, ammal mani fa fihi al-ghusl wa ammal madhi wal wadi fihi ma isbaghut tuhur. Jadi isbaghut tuhur maksudnya adalah berwudu. Kalau dia mani yang keluar maka dia mandi. Nah, kalau dia najis, sebagian ulama mengatakan dia masuk kategori najis, mani. Mani sebagian ulama mengatakan najis. Tetapi al-zahir ini istilah dalam fikih mengatakan ia tahir, bersih. Dalilnya yang mengatakan mani ini adalah bersih dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afriqal mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aghsilhu idza kana ratban. Jadi ini Aisyah mengatakan, dulu aku katanya Afrika. Afrika itu artinya agak sedikit digosokkan, ya, dibersihkan ininya itu pakaian Nabi, karena mani itu menempel di pakaian Nabi. Kalau ia yabisan itu kering. Kalau maninya sudah kering maka cukup dia ini kan baik, jadi kering ya, di pakaiannya itu. Tapi kalau ia basah maka harus dicuci. Nah, maka ketika ia basah harus dicuci. Karena hukumnya di situ adalah hukumnya tahir. Tidak dikatakan hukumnya najis. Berbeda tadi dengan mani dan wadi. Madhi dan wadi. Kemudian ada satu lagi. Ini khusus bagi perempuan. Al-hadi. Hadi khas bil unsa. Apa itu? Ma yakhruju min qubail al-wiladah. Sesuatu air yang keluar sebelum melahirkan. Bahasa kitanya apa? Ketuban. Ya. Bahasa kitanya ketuban. Ku cari di dalam kamus, ada tak hadi ini? Tak dapat. Cuma dijelaskan di sini, ma'un yakhruju min qubail wilada. Air yang keluar sebelum ia melahirkan, atau dalam kurun sebentar lagi nak lahiran. Ya. Fa idza lam ta'til wilada aqabahu wa hana waqtas shalah tawadda'at minhu wa shallat. Jika setelah keluar tadi belum juga lahir budak tadi, ada ketuban lah baca fa idza lam ta'til wilada, belum datang lahiran tadi, setelah keluar air tadi, wahana waktu sholat, kemudian waktu saat itu waktu sholat, maka katanya tawadda'at minhu wa shallat. Maka dia berwudu kemudian ia sholat. Perlu diketahui berarti, Bu ya. Jadi kalau ada anak kamu atau menantu kamu misalnya kan pecah ketuban, tapi budaknya belum lahir, Ustaz itu pasti dia tidak keluar lagi. Masih tak? Diusahakan tetap sholat. Karena dia di sini dikatakan dia boleh sholat, cukup dia wudu kemudian ia sholat. Itu. Yang pertama itu baru pertama gitu. Yang keluar dari dua
Dua tempat keluar, bagian depan dan bagian belakang. Yang kedua, tertidur. An-naumu mustaghriqul ladzi la yabqa ma'ahu idrak idza lam tatamakkan fihi al-maq'adah mumkinah min al-ardi bi ayyanama al-insan muttaji'an aw muttaki'an ala ahadin warakaihi aw mustalqiyan ala dhahrihi. Jadi kalau orang yang tertidurnya tadi itu tidak mantap dia. Duduknya tidak mantap, bahkan sampai terguling, muttaji'an, atau sampai ia bersandar. Bersandar. Bersandarnya tadi mungkin juga ngangkat paha tadi kan, ada juga. Perlu dipraktekkan. Ada orang tertidur, terutama hari Jumat. Kalau hari lain enggak ini, ya. Hari Jumat. Ada yang ngorok malah tidur hari Jumat tuh. Benar tak? Di sini tak ada sini. Sini dengar kalau. Dengar orang khutbah. Tapi tak tahu isinya apa dia. Dia menyandarkan salah satu pahanya. Ini. Gitu kan? Ya. Nah, maju lagi ya, enggak jingoan. Jadi ia menyandarkan kepada salah satu pahanya. Ya, berarti menyandarkan ininya kan? Tertidur. Ada juga yang menundukkan begini. Ada juga yang bersandar di tiang. Alhamdulillah masih tinggal tiang. Iya, cuma ada dinding bae. Nah, yang hal demikian dianggap apa? Itu akan menyebabkan tanpa kita sadari, tanpa kita rasa keluar. Makanya tidur yang demikian itu membatalkan wudu. Apa lagi nyender tadi? Ayo sampai tengiler-ngiler. Ayo. Makanya ketika itu sholat Jumat biasanya. Sholat Jumat. Begitu qomat langsung tegak. Melok semayang. Begitu sudah semayang ngambil sendalung wajar. Kenapa? Dia sebenarnya sudah batal. Jadi tidurnya dari itu sehingga dia tidak mantap. Itu. Yang boleh itu adalah duduk. Tidur ayam. Ya, tidur ayam. Tidur ayam itu dengar. Tapi ada juga begitu kotak infaknya lewat tidur. Iya. Begitu kotak infaknya lewat bangun lagi. Iya. Tidak terjadi di sini, tidak. Tidak kan? Tidak terjadi di sini. Iya, itu di sana, Pak. Di sana, di Arab mungkin ya. Iya. Kenapa? Karena dia tidak menghalangi untuk keluarnya hadas. Jadi dengan duduk tadi atau dia menyebabkan dia muttaji'an ataupun dia bersandar tadi ataupun bahkan dia juga terlentang. Bagi terlentang sudahlah itu. Iya. Jadi hal-hal yang demikian, tidur yang demikian itu dapat menyebabkan batalnya wudu. Nah, sekarang kita tengok sambil menunggu waktu Isya. Sambil mendengar ceramah ini kan. Rupanya lah tertidur kawan. Iya. Lah iya. Karena di sini ada hadisnya. Ada hadisnya itu. Dia sholat Isya, sahabat nanti menunggu dia sampai waktu Isya. Sholat Maghrib kemudian menunggu sampai waktu Isya. Ada pertanyaan di sini. Al-ainu wika'us sih, faman nama falyatawadda. Jadi wal makna liyaqdhahu wika'ud dubur ay hafizatu ma fihi minal khuruj. Jadi dia yang boleh itu yang tidak membatalkan wudu apabila dia tidur, dia dapat mengetahui bakal terjadinya atau keluarnya sesuatu dari tadi. Ar-rih tadi ya. Rih itu adalah angin yang keluar. Nah, kalau dia dapat menjaga itu boleh. Tapi yang hal-hal tadi seperti ini tidak mungkin dibaca aja. Kalau sudah bersandar segala macam ya. Gitu. La yajibu wudu. Nah, ini hadisnya Nabi.
La yajibu wudu' ala man nama jalisan au qa'iman au sajidan hatta yadha'a jambihi. Jadi yang tak wajib wudu yang dia tertidur itu apabila dia tertidur dalam keadaan jalisan, duduk. Duduk mah inilah. Senderan tak kati, gitu kan? Ya, nak ini tak juga, nak diinikan sandal ke paha ida ataupun juga yang boleh apa? Duduk. Atau boleh juga kamu tidur tegak. Iya. Ada tak orang tidur tegak? Ada, Mak. Kami pesantren dulu ada yang baca tidur tegak, saking ngantuknya itu kan. Jadi distrap oleh ustadznya. Nah, suruh tegak di depan. Rupanya bukannya dia ini ketakutan, malah dia tidur. Atau dia tidurnya sajidan, sujud. Dalam kondisi sujud. Nah, boleh. Kalau kamu misalnya Jumat ngantuk, kamu tegak, tidurlah. Kadang-kadang duduk kan. Atau sujud. Itu yang boleh. Hatta yadha'a jambihi. Hingga dia meletakkan badannya dengan menyampingkan badannya. Nah, itu tidak boleh itu. Kalau sudah dia duduk hingga dia agaknya tidak nyaman duduk ini kan. Nah, maksudnya ini. Nah, itu batal duduknya. Ya, atau tegak tadi kan. Agaknya tidak nyaman tegak nanti langsung dia ini. Atau sujud tiba-tiba terguling. Nah, itu menyebabkan batal. Laisa 'ala man nama sajidan wudu' hatta yattaji'a fa innahu idza taja'a istakhrajat istarrakhat mufasilahu. Ya. Jadi kalau yang dia tidurnya dalam keadaan sujud, maka dia tidak perlu berwudu. Tapi kalau dia sampai berbaring, nah itu baru dia harus berwudu. Nah, yang membolehkan dia berwudu, duduk tidur tadi, hadis lain dikatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya. Jadi bahwa sahabat Nabi itu menunggu waktu isya hatta takhfiqa ru'usihim. Jadi sampailah kepalanya ini. Ada apa-apa itu. Ya, tidak apa? Tidak apa-apa. Karena kalau main-main itu masih ini tuh, karena terkejut dikit bangun ya kan. Tapi kalau sudah itu bukan lagi itu. Itu biasanya kalau pucuknya ini yang bawah juga nah, itu tadi al-ainus sih, jadi wika'us sih itu tadi maksudnya. Jadi mata tertutup, yang ini juga keluar. Benar ya, Bu? Coba kalau bapak tidur. Jadi kapan dia berbunyi sini juga melak berbunyi. Benar, Bu? Nah, ibu malu, tak lemak dia nyebut di sini. Jadi ketika kepalanya ya manggut-manggut baik itu. Kemudian waktu itu masuk waktu Isya, tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian dia salat dan tidak berwudu. Itu. Yang kedua jadi tidur yang nyenyak tadi. Sehingga kondisi badannya tadi sampai miring, kemudian sampai bersandar yang menyebabkan ia batal wudu. Yang ketiga, hilangnya akal. Nah, hilang akal itu karena mabuk yang pertama. Yang kedua karena dia pingsan, atau karena sakit, atau juga karena gila. Nah, itu membatalkan wudu. Tiba-tiba kamu hilang akal, nanya orang sebelah, ini hari apa? Nah, kapan nih? Hari Jumat itu kan? Nah, dia nanya, ini hari apa? Dia padahal dia datang situ nak sholat Jumat. Nah, coba tanya dulu kamu. Pada saat dia hilang akalnya itu berarti batal wudunya. Kenapa? Karena insan idza intabahu syai' min dzalika kana hadza mawannahu
ay yakhruja minhu syai' min ghairi ay yash'ura. Karena kalau orang sudah hilang akal, apapun yang keluar dari tubuhnya maka dia tidak akan merasakan. Nah, jadi maka dia batal di situ. Yang keempat, ini mungkin sering pertanyaan. Laki-laki bersentuhan dengan istrinya. Ya. Lamsur rajul zaujatahu awil mar'ah al-ajnabiyyah min ghairi hailin. Bersentuhan laki-laki dengan istrinya atau dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang. Artinya kulit dengan kulit itu. Maka dia batal wudu. Yang batal siapa? Yang nyentuh batal, yang disentuh juga batal. Bapak batal, ibu juga melok batal. Kaki kanan kata ibu, no bapak yang batal. Bapak nyentuh aku dah. Nah, jadi batal kalau dua-duanya batal. Siapa perempuan ajnabi itu? Adalah perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi. Biladhihi au bighairiha, dengan syahwat atau ghairi syahwat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, bersyahwat atau tidak bersyahwat itu bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, suami dan istri yang tanpa ada penghalang, maka itu batal. Kalau mazhab Abu Hanifah, la yajibul wudu man lamisal mar'a walau bisyahwatin, maka tidak perlu berwuduk lagi barang siapa yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan walau bisyahwatin, walaupun dia dengan syahwat. Kenapa? Dalil yang diambil oleh mazhab Syafi'i, apa dalilnya? Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu ditafsirkan oleh Abu Hanifah bukan bersentuhan, tapi melakukan hubungan suami istri. Jadi aula mastumun nisa di situ adalah berhubungan suami istri, bukan ia bersentuhan kulit dengan kulit. Nah, itulah dasarnya kenapa ia tidak membatalkan wudu dan tidak perlu wudu lagi walau dengan syahwat. Nah, wadh-dhahir mazhab Ahmad ke mazhab Malik. Jadi mazhab Imam Ahmad dan mazhab Malik dan fuqaha bahwa bersentuhan jika ia ada syahwat maka dia batal, jika tidak bersyahwat maka tidak batal. Itu. Kenapa? Kalau dia syahwat itu akan memungkinkan keluarnya mani. Maka memungkinkan keluarnya madhi. Nah, kalau syahwat. Kalau tidak syahwat tidak apa-apa. Kalau tidak syahwat tidak apa-apa. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke masjid, ada syekh pakainya kopiah ini, jubah kebesaran, bukan jubah besaran, bukan, maksudnya jubah yang ini, tiba-tiba dia salaman dengan ibu-ibu biasa. No, syekh ini kalau sesat syekh ini, bukan, dia mazhabnya Abu Hanifah. Mazhabnya Abu Hanifah tidak batal. Dia bersalaman dengan perempuan walaupun dia bukan mahramnya tanpa walau bisyahwatin, syahwat atau tidak syahwat tidak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i, syahwat tidak syahwat batal. Itu yang keempat. Yang keempat. 5 menit lagi. Yang kelima, massul faraj min nafsihi au min ghairihi, menyentuh kemaluan, baik kemaluan dewek atau kemaluan yang lain. Iya, harus diperjelas. Kalau yang fikih ini harus jelas. Menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Qubulan au duburan, baik bagi yang depannya ataupun yang belakang, batal.
bi batinil kaffi, di bagian telapak tangan. Kalau ma itu boleh baris pakai tangan yang belakang. Wal asabi' itu adalah jari-jari. Min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Nah, maka menyentuhnya ini hukumnya adalah membatalkan wudu. Ini juga pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i. Batal wudunya. Wa qala Ahmad tantaqidu bil lamsi bi batinil kaf wa li zahirihi. Dia batal menyentuh kemaluan tadi baik dengan depan telapak tangannya ataupun bagian punggung tangan. Ini mazhab Ahmad. Mazhab Imam Ahmad. Ya, jadi batal. Jadi hadis Nabi SAW, man afdha biyadihi ila dzakarihi laisa dunahu sitr faqad wajaba alaihi alwudu. Wal ifdha'u la yakunu illa bil yad. Falau massa farjahu bighairi yadihi min a'dha'ihi la yantaqidu wudu'ahu. Jadi yang dikatakan batal itu adalah ketika tanpa penghalang, ya, maka wajib berwudu. Kemudian bagaimana ketika ia bukan dengan tangan? Bukan dengan tangan, contoh dengan siku. Contoh dengan siku, ya. Maka di sini dikatakan atau min a'dha'ihi, dengan anggota tubuh yang lainnya, la yantaqidu wudu'ahu, maka tidak batal. Maka tidak batal. Ini menurut Imam Ahmad karena hadis yang diambil hadis ini. Ya, hadis yang diambil adalah hadis ini. Jadi yang membatalkan itu adalah dengan tangan, baik itu yang depan maupun bagian yang belakang. Tapi kalau dengan selain tangan, maka dia tidak membatalkan wudu. Madhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, madhab Hanafi, anna massaz zakar la yanqidul wudu. Nah, kalau menurut madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, maka memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah, hadisnya mana? Jadi anna rajulan sa'alan nabi. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, an rajulin yamassu dzakarahu hal alaihi alwudu? Faqala la, innama huwa bid'atun minka. Ya, jadi ada seorang laki-laki bertanya tentang seorang laki-laki lagi yang memegang kemaluannya sendiri, apakah dia wajib wudu? Maka kata Nabi, tidak wajib wudu. Namun yang paling kuat pendapatnya ini, bahwasanya barang siapa yang memegang kemaluan jika ia bersyahwat, maka membatalkan wudu. Ya. Jadi membatalkan wudu. Nah, itu yang ini terkait dengan memegang kemaluan. Kemudian bagaimana kalau dia mencium pada bibirnya? Maka batal wudu, tanqidul wudu mutlaqan. Maka batal wudunya mutlak tanpa ada keterangan apa-apa. Tanpa kecuali, tanpa tapi. Begitu ia mencium bagian bibirnya, babi ini aku ni Ustaz, ya batal wudunya itu. Batal wudunya. Wudunya yang batal ya. Wudunya. Mutlaqan. Walau lam yaksud al-ladzah. Walaupun tidak ada maksud. Aku tidak maksud nak ini dah. Cuma sayang baik, tetap batal. Ya. Apalagi kalau memang ada. Nah. Wa fi ghairil fammi kallamsi in wujidal ladzah. Kalau dia selain bibir, ya, menciumnya pada selain bibir, maka
sama dengan tadi. Sama dengan hukum dia memegang bersentuhan. Kalau ia bersentuhan ada syahwat, maka dia batal. Nah, itu. Wa illa fala. Kalau tidak ada syahwatnya, maka tidak batal. Itu. Oke, sebenarnya belum selesai, ada penjelasan-penjelasan tersendiri. Namun karena waktunya sudah habis, ya, maka juga tak katik tanya jawab. Ada tanya jawab, Siko? Hah? Katik? Ya, silakan. Satu pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pakaian yang kena air mani boleh untuk sholat atau tidak? Nah, oke, ya. Tadi sudah dijelaskan, kalau ia kering maka cukup dikerik baik. Kalau mau drama-drama, Hah? mau drama-drama atau banyak. Melebar-lebar. Nah, kalau dia basah maka harus dicuci. Ya. Kalau dia kering maka cukup kerik baik. Ya, saya kira cukup. Ya, insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Nanti juga kita akan sampaikan apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.